Hai Pips, kenalin aku Stefani dari Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini, aku bakal jelasin gimana cara anak perusahaan asing bisa makin gacor dalam produksi. Apalagi kalau mereka terus ngumpulin insight dan ilmu baru. Yang pertama, menemukan fasilitas produksi. Aku bakal jelasin tabel yang ada di samping ini. Jadi, tabel ini ngejelasin gimana cara milih tempat buat produksi barang. Mau fokus di satu lokasi atau nyebar ke banyak tempat. Produksi terkonsentrasi tuh cocok banget kalau beda biaya antar negara gede banget, hambatan dagangnya rendah, terus kurs mata uangnya stabil. Apalagi kalau teknologinya mahal dan butuh skala produksi gede. Ini jadi makin masuk akal. Plus, barang yang punya value tinggi tapi ringan, kayak gadget. Lebih cocok diproduksi di satu tempat, biar efisien. Sebaliknya, kalau produksi terdesentralisasi, ini lebih cocok buat barang yang berat tapi murah, kayak gula atau bahan baku. Apalagi kalau hambatan dagangnya tinggi dan kurs mata uangnya sering drama. Biasanya juga, teknologi di sini lebih logi alias nggak terlalu mahal, dan produksinya harus dekat sama konsumen, karena mereka punya referensi lokal yang beda-beda. Tapi realitanya nggak segampang itu, guys. Kadang faktor negara, teknologi, sama produk bisa bentrok kayak lagi debat online. Contohnya di industri mobil. Meskipun logikanya bisa produksi di satu tempat, hambatan dagang dan kurs bikin banyak perusahaan lebih milih buka pabrik di beberapa wilayah. Jadi ya, semua tergantung strategi dan kondisi aja sih. Yang kedua, peran strategis untuk fasilitas produksi. Fasilitas produksi itu nggak cuma buat bikin barang doang, tapi punya peran penting banget buat strategi bisnis global. Perusahaan multinasional makin sering bikin pabrik di luar negeri biar hemat biaya dan gampang masuk pasar. Nah, pabrik-pabrik ini punya role yang beda-beda nih, sesuai kebutuhan. Yang pertama, pabrik lepas pantai. Ini pabrik buat produksi murah meriah. Pokoknya fokusnya ngekat biaya banget. Teknologi dan manajemennya juga nggak ribet, yang penting efisien. Yang kedua, pabrik sumber. Mirip lepas pantai, tapi levelnya lebih advance. Di sini, manajernya bisa kasih input buat planning produksi, milih bahan baku, sampai ngatur proses. Yang ketiga, pabrik server. Tugasnya melayani pasar regional. Biasanya pabrik ini buat ngindarin pajak atau hambatan dagang. Plus, ngurangin biaya logistik biar bisa lebih dekat ke pelanggan. Yang keempat, pabrik kontributor. Nah, ini udah kayak pabrik inovasi. Selain produksi, mereka juga ngembangin produk dan proses baru. Bahkan kadang mereka bersaing sama pabrik pusat di negara asal. Intinya, setiap pabrik punya tugas yang beda. Dan perusahaan harus pintar milih mau bikin pabrik yang dimana sesuai strategi bisnis mereka. Jadi, nggak cuma soal produksi, tapi juga soal inovasi, efisiensi, dan menghandle pasar lokal.